Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Mary. Kali ini kita akan membahas tentang logika matematika. Yap, di dalam logika kita tahu kalimat terbuka ya dengan kalimat tertutup. Kita akan bahas satu persatu. Apa itu kalimat terbuka? Kalimat terbuka adalah suatu kalimat yang belum dapat ditentukan nilai kebenarannya, benar atau salah, karena mengandung variabel. Ya, suatu kalimat terbuka dengan variabel x dilambangkan dengan px, qx, rx dan lain sebagainya. Jadi, kalimat terbuka itu kalimat yang mengandung variabel ya, bukan hanya x saja. Bisa juga y, z dan lain sebagainya. Ya, untuk contoh bisa diperhatikan. Untuk px sama dengan 2x tambah 1 sama dengan 5, di mana x adalah elemen bilangan real. Dan ingat ya, di sini 2x itu variabelnya adalah x. Ya, x. Jadi dia termasuk kalimat terbuka ya, yang belum tentu dapat ditentukan nilai kebenarannya. Oke, kita lanjut. Kalimat tertutup. Kalimat tertutup adalah kalimat yang hanya memiliki nilai benar saja atau nilai salah saja. Jadi di kalimat tertutup ini harus ada salah satu ya, nilai benar atau salah. Beda dengan kalimat terbuka tadi. Contoh, ibu kota dari Jawa Barat adalah Jakarta. Salah ya, kita tahu ibu kota Jawa Barat itu adalah Bandung. Kemudian matahari terbit di sebelah timur, pasti benar ya. Kemudian jumlah sudut-sudut dalam segitiga adalah 180, benar ya. Kemudian ada lagi 5 kurang 9 sama dengan 4, pasti salah. 5 kurang 9 sama dengan negatif 4 ya. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur, ya pasti benar, nggak mungkin dia melahirkan ya. Oke, itu untuk contoh kalimat tertutup. Kita lanjutkan. Ada pernyataan majemuk. Ya, apa itu pernyataan majemuk? Pernyataan majemuk adalah gabungan dua pernyataan tunggal atau lebih yang digabungkan memakaikan kata hubung. Ya, yang digabungkan memakai kata hubung. Pernyataan majemuk dibagi menjadi 4 macam ya. Yang pertama ada konjungsi. Kita tahu di SMP atau ya di SMP ya, kalian sudah belajar untuk pernyataan majemuk ya, dan jenis-jenisnya atau macam-macamnya. Oke, kita bahas satu persatu. Ada konjungsi. Konjungsi dilambangkan dengan ini ya, V ya, V terbalik ya, V terbalik yang merupakan pernyataan majemuk ya dengan kata penghubung dan. Jadi V terbalik ini dibaca dengan dan. Ya, dibaca dengan dan. Ini akan bernilai benar jika variabel-variabelnya bernilai benar. Ya, dan bernilai salah jika salah satu dari variabelnya bernilai salah. Oke, kita lihat tabel kebenarannya. Jadi jika ada pernyataan P dengan Q ya, P pernyataannya benar, Q benar, maka ya P konjungsi Q itu akan benar. Ya. Jadi konjungsi ini sebenarnya ingat saja, jika pernyataan P benar, Q benar, maka konjungsinya pasti benar, selebihnya salah. Ya, atau ada salah satu yang salah, pernyataan itu benar, konjungsinya pasti salah ya, atau sebaliknya juga. Oke, untuk contoh pernyataan P 2 adalah bilangan prima ya, pernyataan ini benar ya, 2 bilangan prima. Kemudian Q ya, 2 adalah bilangan genap ya, pasti bilangan genap 2 ya, maka P konjungsi Q 2 adalah bilangan prima dan genap, artinya kesimpulan ya. Dan memakai kata dan, dia tidak perlu lagi ditulis 2 adalah bilangan prima dan 2 adalah bilangan genap, tidak perlu, cukup satu saja. Jadi hanya 2 adalah bilangan prima dan genap ya, maka pernyataan ini bernilai benar. Itu untuk konjungsi. Jadi di konjungsi itu ini yang paling penting ya, saya tandai merah, ini yang paling penting, ini yang paling penting ya. Oke, kita lanjutkan. Ada yang kedua disjungsi ya. Disjungsi yang dilambangkan dengan V ya, V ya, merupakan pernyataan majemuk yang dibentuk dengan cara menggabungkan dua pernyataan tunggal
dengan menggunakan kata penghubung atau. Jadi kita baca disjungsi ini atau, sedangkan konjungsi tadi dan, ya. Simbol matematik ada dan ada atau. Sebuah disjungsi bernilai benar jika salah satu pernyataan bernilai benar dan bernilai salah jika kedua pernyataan bernilai salah. Jadi di sini kata kuncinya ya. Kita lihat tabel kebenarannya ya. Jika ada suatu pernyataan P ya bernilai benar, maka Q benar juga pernyataannya, maka P disjungsi Q itu akan benar. Tetapi jika pernyataan di P bernilai salah dan Q bernilai salah, maka disjungsi P Q ke Q ya itu akan bernilai salah. Ya, jadi yang perlu diingat di sini saja untuk disjungsi. Ya, disjungsi. Kita masuk ke contoh. Ada contoh pernyataan P, salah satu faktor dari 12 adalah 5. Ya pasti salah ya, tidak 5 ya. Kita tahu faktor dari 12 itu tidak 5 ya. Kemudian ada pernyataan Q, 14 habis dibagi dengan 2 ya. Pernyataan ini benar ya, 14 dibagi 2 7 ya, 7. Maka P disjungsi Q salah satu faktor dari 12 adalah 5 atau 14 habis dibagi dengan 2. Pernyataan bernilai benar karena ada yang salah satunya benar dan salah satunya salah, maka pernyataan ini tetap benar. Nah, itu untuk disjungsi. Ya, bedakan sama konjungsi tadi, harus dua-duanya benar. Kalau disjungsi salah satu benar atau salah satunya salah, ya tetap pernyataan itu benar. Ya, jadi yang perlu sangat diingat itu di sini saja. Ya, ini saja. Ini kata kuncinya. Oke. Ya. Kita lanjutkan. Untuk yang ketiga ada implikasi. Implikasi merupakan dua pernyataan P dan Q yang dinyatakan dalam bentuk kalimat jika P maka Q. Jadi nanti implikasi ini disimbolkan dengan tanda panah seperti ini dan itu dibaca jika P maka Q ya. Dibaca jika P maka Q. Ya. Oke, kita lihat tabel kebenarannya ya. Di sini ada pernyataan P bernilai benar, Q juga bernilai benar, maka P implikasi Q itu bernilai benar. Ya, bernilai benar. Tetapi jika pernyataan P bernilai benar dan Q bernilai salah, maka ya P implikasi Q itu salah. Ya, salah. Oke, kita lihat contoh. Ya. Contoh, ada sebuah pernyataan P di mana 5 tambah 2 sama dengan 7. Benar ya, 5 tambah 2 sama dengan 7. Kemudian ada pernyataan Q, 7 bukan bilangan prima ya. Pernyataannya salah. Kenapa? Karena 7 adalah bilangan prima. Ya, 7 adalah bilangan prima. Maka kesimpulan atau implikasi P ya ke Q, 5 tambah 2 sama dengan 7, maka 7 bukan bilangan prima dan pernyataan tersebut adalah salah. Jadi perlu kalian ingat, implikasi itu jika pernyataan awal benar ya, pernyataan awal benar, pernyataan yang setelahnya salah ya, atau Q, pernyataan Q-nya salah, maka ya P implikasi Q atau kesimpulannya itu salah. Ya, salah. Oke, ini di sini saya akan beri kata kunci sama kalian, ini yang penting ya. Yang penting ini. Jadi perlu kalian tahu, yang penting diimplikasi itu jika pernyataan P benar, Q salah, maka implikasinya akan salah. Selebihnya benar. Oke, kita lanjutkan ya. Oke, ada yang keempat, diimplikasi ya. Diimplikasi. Diimplikasi adalah pernyataan majemuk yang dinyatakan dalam bentuk kalimat jika dan hanya jika. Jadi diimplikasi ini juga tanda panah, cuma keduanya ya, keduanya tanda panahnya ada ke kanan dengan ke kiri ya, bukan seperti implikasi tadi yang hanya ke Q gitu ya. Kalau ini sudah ke Q, sudah ke P. Nah, dan dibaca jika dan hanya jika. Kalau implikasi tadi jika P maka Q gitu ya. Oke, itu untuk diimplikasi. Oke, tabel kebenaran dari diimplikasi bisa kalian lihat ya.
Jika suatu pernyataan P benar, Q benar, maka B implikasinya benar. Jika suatu pernyataan P benar, Q salah, maka salah. Jika pernyataan salah, P salah ya, Q benar, maka pernyataan itu salah. Ya, berarti ada dua pernyataan benar dan ada dua pernyataan salah. Ya, kita lihat contoh. Contoh, pernyataan P 1 tambah 1 sama dengan 2. Pernyataan bernilai benar pasti. Kemudian pernyataan Q, 2 adalah bilangan ganjil. Ya, salah. Ya, 2 adalah bilangan genap. Maka P implikasi Q 1 tambah 1 sama dengan 2 jika dan hanya jika 2 adalah bilangan ganjil. Maka pernyataan itu salah. Ya, pernyataan ini salah, kesimpulannya salah. Jadi yang perlu diingat di implikasi itu apa? Ya, yang perlu diingat itu di implikasi adalah sama ya, jika dia benar kedua pernyataan maka dia kesimpulannya juga benar. Jika kedua pernyataan salah, maka kesimpulannya benar. Jadi yang perlu diingat cuma ini saja. Ya, cuma yang dua ini. Di implikasi, jika pernyataan keduanya benar, maka benar. Jika pernyataan keduanya salah, maka benar. Ya, bedakan dengan implikasi tadi. Oke, kita lanjut. Ada negasi. Ya, negasi atau disebut juga dengan ingkaran merupakan pernyataan yang berlawanan ya dari pernyataan sebelumnya. Nah, misalkan P bernilai benar, maka negasi P-nya bernilai salah. Begitu juga sebaliknya, jika P bernilai salah, maka negasi P bernilai benar. Ini tabel kebenarannya ya, bisa dilihat. Kemudian ada contoh di sini. Jika pernyataan P 9 adalah bilangan ganjil, pasti benar ya. Negasinya apa? Dibilang 9 bukan bilangan ganjil. Pasti salah. Itu ya negasinya, ingkarannya atau pernyataan yang bukan pernyataan itu sendiri. Ya, itu untuk negasi. Oke, ini ada tabel kebenaran untuk negasi juga ada di sini ya. Negasi P, negasi Q, untuk konjungsi, untuk disjungsi, implikasi dengan biimplikasi. Bisa dilihat. Ini sudah secara keseluruhan untuk tabel kebenaran seluruhnya. Oke, ini ada soal. 2 soal, silakan dikerjakan soal ini dengan baik dan benar. Oke, saya rasa cukup sampai di sini. Mudah-mudahan kalian paham semua apa yang saya ajarkan. Sampai jumpa minggu depan. Bye semua.